Awalnya senang gambar aja, terus ada teman-teman, wah aku pengen gambarin dong, gambarin. Akhirnya, wah ini kayaknya ini bisa jadi duit gitu. Makanya Wah, saya fotokopi kan gitu. dulu Bapak udah punya uang sendiri buat jajan nih Pak ya? Heeh, Bahkan Bapak dulu suka gambar nih, heeh. terus sekarang udah menjadi owner dari Alam Batik Iya. Pasuruan. Nah, itu waktu dulu Bapak mulainya sendiri atau komunitas atau bareng teman tuh Pak? Kalau di batik itu sih aku mulai menggeluti batik mulai tahun 2005 ya, Oke, 2005. 2005. Sebenarnya awalnya sangat tidak tertarik dengan batik. Nah, Sangat tidak tertarik. ini lebih menarik ya. Orang yang nggak tertarik sama batik, awalnya sekarang jadi owner Alam Batik. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak tuh? Jadi dulu orang tua itu punya usaha batik. Oke. Ibu saya punya usaha batik Mm-mm. dan sama sekali saya tidak tertarik dengan batik waktu itu. Mm-mm. Tapi kan setiap hari saya melihat orang membatik kan gitu. Oke. Satu ketika ada kesempatan pelatihan di pusat dari kementerian, itu pelatihan pewarnaan alam. Oke. Nah, aku seneng Pewarnaan alam. Jadi yang menjadikan aku tertarik itu pewarnaan alamnya, bukan batiknya. Ya. Oke, oke, oke. Dari situ akhirnya aku berangkat. Berangkatlah aku ke Jogja waktu itu untuk mengikuti pelatihan warna alam. Dan luar biasa di sana, lumayan agak bingung saya karena pesertanya harus bisa membatik. Oke, oke. Berarti dulu Bapak tuh belum bisa ngebatik Sama sama sekali sekali. nggak bisa membatik. Dan nyampe di sana pesertanya wajib bisa membatik. Keren kan? Terus Bapak ke Jogja waktu itu ngapain? Akhirnya saya tetap ikut aja, gitu loh. Oke, Jadi gambling ikut, besar dong Pak. jadi ikut karena sudah didaftarkan saya ikut. Eh, karena prinsipnya begini, saya dari kecil sudah memiliki prinsip apapun yang bisa dilihat dengan mata itu bisa dipelajari. Oke, iya. Ilmu apapun, ya kan. Apalagi untuk hal-hal kreativitas, kreativitas itu tergantung bagaimana kita melatih. Minimal saya punya bekal bisa gambar. Oh iya, Ya iya, kan? iya betul Nah, Pak. minimal di situ. Nah, akhirnya di situ saya praktek dan saya bisa membuat batik. Mulai saat itu saya bisa membuat batik dengan warna alam. Keren, Ya kan? keren. Nah, bahkan orang tua pun juga nggak percaya waktu saya bawa pulang. Nggak mungkin ini kerjaanmu. Kamu nggak pernah batik kan gitu. Tapi nyatanya tangan saya yang kerja. Buset Pak. Orang tua sendiri nggak percaya pada saat itu Pak ya? Iya. Tapi nyatanya tangan saya sendiri yang kerja. Ya kan? Dan mulai saat itu saya pegang batik. Awalnya masih pegang benderanya orang tua ya. Kembangkan produknya perusahaannya orang tua. Sampai pada titik tahun 2010 itu saya menyatakan untuk mendirikan Alam Batik. Dan tahun 2010 itulah Alam Batik berdiri. 2010 Iya. langsung itu. Berarti 5 tahun tuh Bapak ya? Nah, kalau dulu nama Alam Batik kan gitu. Terus harapan saya mereknya juga Alam Batik, tapi ketika saya daftarkan Alam Batik sudah ada nama toko sendiri dan itu nggak bisa saya ambil. Oke. Jadi Alam Batik ini saya pakai untuk nama usahanya, tempat produksinya. Kalau untuk mereknya namanya Kiailo. Kiailo. Kiailo, teman-teman. Kiailo, teman-teman. Kiailo. Oke, Kiailo ya. Kalau orang bilang tanya, misalkan orang tanya, landasannya sederhana. Kenapa kok Kiailo? Ya kalau orang tanya, di mana ada batik? Kiailo. Simpel ya? Iya. Dan sekarang jadi merek ya? Iya. Kiailo Alam Batik, selesai. Iya, kelar Pak ya. Berarti namanya simpel, gampang diingat, dan langsung penonton, oh ini nih, gitu ya? Iya. Oke, keren. Berarti Bapak tuh butuh waktu 5 tahun, 2010 itu Alam Batik berdiri. Nah, pada saat Bapak sudah menjadi owner Alam Batik itu, pada tahun itu susah nggak tuh Pak, naikin nama batik di Indo? Sebenarnya nggak susah sih. Kalau yang saya alami ya, saya belum tahu kalau orang lain ya. Kalau saya sendiri yang mengatakan tidak susah. Oke. Kan gitu. Kenapa demikian? Karena satu, semua tergantung dari apa yang kita miliki. Oke. Kan gitu. Betul. Minimal kemampuan. Betul. Ya kan? Kemampuan dalam artian skill. Kalau masalah modal itu saya rasa modal utama itu kita sudah diberikan Allah. Akal yang sehat, hati yang baik, artinya hati yang bersih, dengan fisik yang memang lengkap, ini menjadi modal utama. Kalau orang bilang, saya nggak punya modal,
terus tanganmu kemana? Akal warasmu kemana? Masuk akal. Kan iya, gitu. Pak. Betul, Pak. Jadi jangan menyepelekan modal yang diberikan Allah. Itu modal utama. Usaha apapun, modal utama itu bukan duit. Mau percaya atau enggak? Dari mulai pertama aku berdiri Alam Batik ya. Berdiri Alam Batik pertama, itu aku non modal, nggak punya duit. Buset, Bapak. Iya. Okay. Karena aku memang berdiri berusaha pecah dari perusahaan orang tua, saya keluar dari perusahaan tanpa membawa modal apapun. Nol. Oke, ya kan? Oke, Akhirnya aku minjem ke teman. Minjem, nggak banyak, cuma 5 juta. Oke, pada saat itu lumayan. Itu tak habiskan buat kontrak tempat, terus untuk semua beli alat bahan. Tak habiskan uang itu. Sisa kalau nggak salah nggak banyak, sekitar 200.000 lah. Dari 5 juta itu. Bagaimana caranya 5 juta dari 200.000? 200.000 ini aku bisa hidup. Ini gimana caranya? Ya kan? Tapi minimal aku punya kontak-kontak pelanggan lamaku. Ya kan? Kesana sasarannya. Disitulah aku gerilya dari nomor-nomor itu semuanya aku kontak. Nyantol satu. Oke. Dan dia bilang, alhamdulillah kita mau hubungi kok, Mas Ferry hubungi dulu. Iya, gimana? Kita mau pesan batik untuk souvenir. Oke, ada anggaran berapa, Bu? Kita cuma 5 juta Mas anggarannya. Butuh berapa? Kita butuh 2 lembar. Bisa ya? Saya usahakan. Ya. Oke. Terus gimana Mas Ferry, butuh DP? Ya, kita kan sok jaim ya. Iya, betul Bapak. Betul, ya. Ya boleh sih Bu, dikirim kan gitu, ditransfer DP-nya kalau Ibu misalkan mau kasih DP, padahal kita nggak punya duit. Iya. Ya kan? Jaimnya akhirnya, begitu ya. Akhirnya mereka transfer lah. Ya toh, 3 juta waktu itu. Mas kapan selesai? Saya usahakan 1 minggu selesai 2 lembar. 5 hari selesai, saya serahkan, saya terima sisa duitnya. Artinya apa? Saya nggak butuh modal kan? Betul. Makanya kalau orang bilang, nyari order itu harus punya modal. Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Gitu. Bagaimana caranya kita bisa lobby? Ya kan? Tapi terutama modal awalnya itu tadi skill. Skill itu ya yang harus. Makanya kalau orang-orang muda, teman-teman muda pengen bikin usaha, apapun usaha kalian, jangan cari duit dulu. Jangan cari duit dulu. Tapi tunjukkan kualitasnya dulu. Oke. Dan uang bakal datang dengan sendirinya. Nah, itu pasti. Yes. Ya kan? Gitu. Jadi itu awal berdirinya Alam Batik. Sampai akhirnya kita dapat kerjasama dengan Korea Selatan, kita pameran di Belanda, terus kita menjadi juara 1 terbaik batik warna alam tingkat nasional. Keren itu, terus Pak. kita mendapatkan penghargaan Nayaka Pariwisata dari kementerian. Ya ini semua pasti sudah diatur oleh Allah ya. Iya betul Pak. Perjalanan seperti itu. Tapi minimal di situ saya bisa merasakan, bisa menikmati. Wah, ternyata banyak pelajaran-pelajaran sampai mencapai titik-titik itu ya. Bapak masih ingat nggak dulu pelanggan pertama Bapak itu namanya siapa? Untuk di Alam Batik? Ya. Untuk di Alam Batik pertama dulu pelanggannya itu Budiana. Shout out to Budiana. Sekarang Bapak ada di sini, Pak Sugeng. Keren lah. Budiana itu dulu masih posisinya di sekretaris Bapeda dulu. Nah, itu. Oke.